Pemirsa, terima kasih Anda sedang nonton program dari Gereja International Intercessor Church Hong Kong, atau dalam bahasa Indonesia Gereja Pendoa Syafaat Hong Kong. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda di Arab Saudi, di Qatar, di Timur Tengah, Anda ada di Australia, Anda ada di Singapura, Anda ada di Malaysia, Anda ada di Cina, Anda ada di Macau, Anda ada di manapun, termasuk Anda ada di Hong Kong seperti saya. Saya berharap bahwa video ini akan bermanfaat. Pemirsa, pada pagi ini, pada hari ini, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tingkatan-tingkatan hamba Tuhan mengusir jenis-jenis roh jahat. Sekali lagi, tingkatan-tingkatan hamba Tuhan mengusir jenis-jenis roh jahat. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu saya sudah bagikan bagaimana caranya agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Yaitu kalau kita baca di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-31. Yohanes 9 ayat yang ke-31, firman Tuhan mengatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengar doa orang berdosa, tetapi Dia mendengar doa orang saleh dan yang melakukan kehendak Bapa. Jadi amat sangat penting kehidupan Anda merupakan seorang Kristen yang soleh atau orang solehah bagi Anda, Kristen kaum ibu-ibu atau kaum wanita. Bagi kaum pria, kaum soleh, kaum pria adalah solehah, soleh. Penting sekali untuk hidup soleh atau solehah. Pemirsa, dan kita harus menjadi pelaku dari kehendak Tuhan di sorga, kehendak Bapa di sorga. Itu salah satu untuk kita mendapat jawaban dari doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Anda buka di dalam Yohanes 9 ayat 31. Kemudian di dalam Yakobus ayat yang pasal 5 ayat 16. Doa orang benar jika diyakini dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar jika diyakini dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Jadi persyaratan yang lainnya adalah Anda harus menjadi orang benar, sehingga doa Anda penuh dengan kuasa. Nama Yesus selalu berkuasa. Kalau doa Anda tidak berkuasa lagi, ada something wrong pada kehidupan Anda. Ada something wrong pada kehidupan saya kalau doa-doa saya tidak penuh kuasa lagi. Sekali lagi, kalau doa-doa Anda dan doa-doa saya tidak penuh kuasa lagi, something wrong in you, something wrong in me. Jadi kita harus menjadi orang benar. Terus kemudian kalau kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 3. Tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Tidak kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar. Tetapi yang menghambat doa-doa kita dijawab Tuhan adalah dosa-dosa kita. Anda baca di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 3. Pemirsa, saya ingin bagikan hal pelayan Tuhan melayani doa pelepasan. Like or dislike, suka atau tidak suka, believe or not, percaya atau tidak, agree or disagree, setuju atau tidak setuju, I must say it to you. Once again, believe or not, it doesn't matter. Agree or disagree, it doesn't matter for me. Tidak menjadi masalah bagi saya. But I need to share this to you. Because still so many pastor even still do not know about this. Bahkan banyak pastor yang tidak tahu tentang hal ini. I don't say that I know more the knowledge, spiritual knowledge than you. Saya tidak, maybe you are a pastor. Saya tidak berkata bahwa saya lebih tahu banyak hal tentang spiritual, tentang hal rohani dibandingkan dengan Anda. Saya bukan pendeta. Saya seorang yang bekerja di bank selama 6 tahun kurang lebih. Dan sekarang saya menjadi pendiri dari sebuah gereja. Namun saya memang tidak berpendidikan sebagai
pendidikan teologi ya untuk menjadi pastor. So if something wrong, I really repent to God. Saya benar-benar bertobat. But the most important, I always ask God, let what I share is not my opinion, but God opinion. Bukan pendapat saya, tapi pendapat Tuhan. Jadi percayalah kalau ada sesuatu yang salah dari apa yang saya sampaikan, it is outside of God opinion. Itu di luar dari pendapatnya Tuhan. Sebab pendapat Tuhan, God's opinion, always correct, selalu benar. Tapi pendapat manusia, mungkin Anda konselor, Anda bisa menyampaikan, memberikan konseling yang salah jika itu konselingnya menurut pendapat Anda is not God's opinion. So now, like or dislike, up to you. But if you watch this video, I believe this is the time that God will bless you abundantly in Jesus' mighty name. Pemirsa, di dalam pelayanan doa pelepasan ada tingkatan-tingkatan. Pemirsa, saya seorang seorang yang pernah ikut bela diri pencak silat. Pada waktu SMP, itu di dalam pencak silat itu ada tingkatan-tingkatan sabuk. Di dalam sebuah sekolah ada guru sekolah, ada wakil kepala sekolah, dan ada kepala sekolah. Masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tentu asisten kepala sekolah atau wakil kepala sekolah memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan guru sekolah. Dan kepala sekolah tentu memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan wakil dan guru sekolah. Saya harap Anda mengerti. Di dalam pelayanan hamba Tuhan, demikian juga ada seorang yang hamba Tuhan yang mampu mengusir jenis roh jahat tingkat prajurit. Ada seorang hamba Tuhan yang mampu mengusir jenis roh jahat tingkat tentara, tingkat kopral di atasnya, jenderal, belum jenderal, saya nggak tahu tentang tingkat mungkin wakil jenderal. Dan ada jenis hamba Tuhan yang mampu mengusir jenis roh jahat kaliber tentara berpangkat jenderal. Pemirsa, saya pernah datang di sebuah gereja. Ini sangat berbahaya sekali. That is why I can say still many pastors do not know this and this is dangerous. Masih banyak pastor yang belum tahu tentang hal ini dan ini sangat berbahaya. Seorang pastor mengusir pengerjanya, bukan mengusir, menyuruh pengerjanya untuk mengusir doa pelepasan dari roh jahat. Akan sangat berbahaya jika pengerja tersebut hanya memiliki kapasitas kemampuan yang masih untuk mengusir jenis tingkat prajurit, tapi ternyata orang yang dilayani dirasuki roh jahat jenis jenderal. Itu akan membahayakan bagi pelayan Tuhan itu sendiri. Saudara boleh tidak percaya, saudara boleh tidak suka, tidak ada masalah. Ada seorang ibu pernah menyampaikan kepada saya, suaminya stroke. Didoakan oleh seorang pendeta, doa pelepasan. Suaminya sembuh dari stroke. Dan pendeta tersebut pulang, dan beberapa waktu kemudian pendeta itu stroke sendiri. Karena stroke itu adalah akibat serangan-serangan roh jahat, dan transfer justru menyerang ke pendeta itu. Dan mungkin ada banyak di tempat-tempat lain hal serupa. Jadi saya sendiri akan selalu minta kepada Bapa, selalu berdoa kepada Tuhan. Hampir selalu, saya tidak katakan selalu. Saya berdoa, saya pernah berdoa begini, Tuhan jangan saya melakukan segala sesuatu yang melampaui batas yang kemampuan yang sudah Engkau berikan kepadaku. Jangan sampai, biarlah aku melakukan segala sesuatu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan jangan melakukan sesuatu di luar kehendak-Mu, sebab itu akan sangat membahayakan kalau kita melakukan di luar kehendak Bapa di sorga, di luar batas kemampuan kita. Pemirsa, Anda ada di Hong Kong, di taman-taman, Anda sedang stres, Anda sedang depresi, mari ikuti doa terobosan hidup di Gereja International Intercessor Church. Anda yang susah berjodoh, jodoh ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, jangan melihat usia Anda sudah berapa, tetapi jodoh ada di tangan Tuhan. Dengan berdoa, Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan agar kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dan berdoa.
maka Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik yang daripada Tuhan kepada Anda. Saya akan ketemu Anda di International Intercessor Church Hong Kong dalam pertemuan doa terobosan hidup. Pertemuan doa terobosan hidup. See you there. Hubungin 6575 0497 6575 0497. Once again, see you there. See you and we will meet Jesus Christ. Ketemu di sana dan kita akan ketemu Tuhan Yesus Kristus, bukan ketemu saya. In the mighty name of Jesus Christ, we see you there. In Jesus' mighty name, I pray. Amen.